Ya, moderasi beragama di dalam mungkin di dalam beberapa share yang disampaikan oleh Pak Syahran, tertulis juga moderasi Islam ya. Nah, eh, tema kita adalah tentang moderasi beragama, sebuah kalimat kalau di Indonesia sedang populer sekali, sedang hangat-hangatnya, dan bahkan kata ini menjadi em, kata penting dalam pembangunan Indonesia ke depan, 4 tahun ke depan, kata ini menjadi hal yang penting. Dan juga di Kementerian Agama ini menjadi salah satu kata kunci dari kegiatan-kegiatan di Kementerian Agama. Ini ayat yang kita jadikan pedoman dan panduan dalam membahas tentang moderasi beragama. Ini potongan ayat untuk mempersingkat. Ayatnya panjang dan membahas beberapa topik juga. Wa kadzalika, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Potongan ayatnya berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Artinya adalah dan kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sekalian umat Islam sebagai umat pertengahan, ummatan wasatan, agar kalian semua menjadi saksi terhadap manusia, terhadap amalan-amalan manusia, terhadap produk-produk manusia, dan kemudian juga Rasul juga akan menjadi saksi terhadap umat Islam sebagai ummatan wasata. Rasul menjadi saksi terhadap umat Islam sebagai umat pertengahan, lalu umat Islam akan menjadi saksi terhadap manusia secara keseluruhan. Saksi terhadap apa? Saksi terhadap penerapan nilai-nilai kemanusiaan, penerapan terhadap nilai-nilai ketuhanan, dan tentu juga penerapan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Jadi umat Islam akan diminta persaksiannya di hadapan Allah terhadap relasinya dengan umat-umat yang lain, dan juga respon umat-umat yang lain kepada umat Islam. Nah, lalu yang akan menjadi saksi terhadap umat Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menjadi panduan dalam konsep moderasi beragama di dalam Islam, atau menjadi konsep bahwa Islam adalah agama moderat. Ya, wasatan adalah pertengahan atau sikap moderat. Ini hadis yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Kita ingin mencari tipe-tipe dari moderat itu, kategori-kategori moderat. Hadis ini sudah kita bagikan juga di sesi atau seri pertama. Hadis ini berbunyi, penggalannya berbunyi, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan.
kulluhum finnar. Jadi memang bahasanya seperti itu. Illa wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ini adalah konsep as-salah, as-salah orisinil, prinsip-prinsip yang menjadi dasar kita dalam meneguhkan diri sebagai umat Muhammad, umat Islam yang wasati tadi itu. Itu kata ma ana alaihi wa ashabi. Umat Islam akan terbagi ke banyak kelompok, dan yang selamat itu adalah satu kelompok. Kelompok itu boleh dimaknai sebagai komunitas, komunitas yang diikat oleh ma ana alaihi wa ashabi, diikat oleh ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikatannya. Ya, jadi kaedahnya tidak luas seluas-luasnya, tetapi ada koridor yang membatasi, yaitu berpegang kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga amalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, murid dari para sahabat, dan ikutan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menukilkan satu ungkapan dari Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan ungkapan ini banyak senada dituliskan oleh para ulama ul aqidah. Fa ammal firqah ats-tsalitsah was-sab'un fa hiya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah min fariqi ar-ra'yi wal hadis. Nah, di sini mulai ada klasifikasi-klasifikasi. Duna man yashri lahu wal hadis wa fuqaha'ul fariqain wa qurra'uhum wa muhaddithuhum wa mutakallimu ahli hadis minhum. Ini penjelasan dari Abdul Qahir Al-Baghdadi, meninggal tahun 429 Hijriah. Kelompok yang dimaksud dengan An-Najiyah, yang selamat, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya tadi itu, ma ana alaihi, ma ana alaihi, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berada dalam jamaah as-sawadul a'zam minal muslimin, seperti sekelompok hewan, binatang peliharaan yang senantiasa berada dalam kelompok. Dan mereka-mereka yang keluar dari jamaah ini nanti akan mudah dimakan oleh serigala. Ahlus sunnah wal jamaah, inilah kelompok yang an-najiyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu juga terdiri dari unsur-unsur para fuqaha, fuqaha'ur ra'i, ahlur ra'i, wa fuqaha'u ahlul hadis. Ini para fuqaha, para ahli fikih, ulama-ulama fikih dan para pengikut-pengikutnya, baik dari fuqaha yang disebut dengan ahlur ra'i dan fuqaha yang disebut dengan ahlul hadis. Duna ma yashri lahu wal hadis. Bukan orang-orang yang bermain dengan kata-kata atau menjual kebenaran dengan kebatilan dan seterusnya.
wa fuqahaul fariqaini. Ya, ini fuqaha, ahli fikih, ya, wa qurra'uhum. Ini berkaitan dengan para qurra, para ahli al-qiraah, qiraatul Quran, ahli al-qiraah, ya, dan ahli Al-Quran, qurra'uhum, ahli qiraah dan ahli Al-Quran, ulumuhu wa tafsiruhu wa muhaddithuhum, dan orang-orang yang juga ahli hadis dari qurra ini, wa mutakallimu ahli hadis. Disebutkan di sini para mutakallimun, para ulama-ulama yang membahas tentang persoalan-persoalan akidah dengan menggunakan argumen-argumen yang logis. Ini kelompok-kelompok yang dimaksud dengan al-firqah ats-tsalitsah was-sab'un, atau rincian dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Islam adalah agama wasat. Islam adalah agama pertengahan jika dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan lain. Jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Ada agama yang konsisten dengan, atau hanya konsisten dengan ubudiyah, ibadah kepada Sang Pencipta, dan mengabaikan unsur-unsur lain dalam kehidupan. Ada agama yang hanya mengajarkan tentang keyakinan kepada Sang Pencipta, dan mengabaikan hal-hal lain. Nah, Islam adalah agama yang memperhatikan, mempedulikan ubudiyah kepada Sang Pencipta, memperhatikan keyakinan kepada Sang Pencipta, dan juga agama yang memerintahkan umatnya untuk mengisi alam semesta ini, mengolah alam semesta ini untuk kepentingan manusia secara keseluruhan. Agama yang berisi dogma. Islam itu agama yang berisi dogma dan juga berisi perintah untuk menggunakan akal fikiran. Ada agama yang isinya dogma semua, perintah semua. Dan ada konsep berpikir yang isinya fikiran semua. Ada ideologi yang isinya fikiran semua, produk fikiran. Seperti apa yang telah diproduk oleh para filosof. Filosof itu memikirkan tentang alam, memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang Sang Pencipta, relasi antara pencipta dengan alam, tetapi semata-mata berdasarkan kepada fikiran saja. Ya, ada yang terfokus kepada dogma, mengabaikan fikiran, ada yang terfokus kepada fikiran, mengabaikan dogma. Sementara Islam adalah agama yang mengkombinasikan itu. Ini yang dimaksud dengan wasat, agama pertengahan, agama yang moderat. Moderat dalam pengertian kombinatif antara dogma dan pemikiran. Ya. Dogma dan akal. Urusan ibadah dan urusan kehidupan duniawi. Urusan akidah dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, kita hampir, jika kita bandingkan Islam ini dengan agama-agama lain, hampir tidak kita temukan ya, agama yang mengurusi banyak hal, dan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan ukhrawi. Ini yang dimaksud dengan Islam sebagai
agama wasat atau Islam sebagai agama yang moderat. Ini pengertian yang mendasar. Kemudian kita kembali ke klasifikasi yang dibuat oleh Al-Baghdadi. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari mutakallimun, fuqaha, dan qurra. Nah, mutakallimun ini adalah ulama-ulama yang mengkaji persoalan-persoalan as-sam'iyat, persoalan-persoalan keyakinan, persoalan-persoalan yang kita sebut dengan akidah, keimanan, dan mereka juga menggunakan argumen-argumen yang logis untuk menguatkan nas yang disampaikan oleh Rasulullah yang ma'ana alaihi wa ashabi itu dielaborasi oleh mutakallimun, dan kebanyakan mutakallimun ini berhadapan dengan pihak-pihak eksternal, ya, pihak-pihak eksternal yang merupakan konsekuensi logis ketika Islam menyebar ke seluruh dunia. Juga pihak-pihak internal yang keyakinannya dapat mengganggu kemurnian akidah. Keyakinan pihak-pihak internal yang dapat mengganggu kemurnian akidah, kemurnian tauhid. Nah, mutakallimun ini ya, yang kita kenal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari atau Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyun. Kemudian pengikut Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Maturidiyun, dan juga pengikut Abu Ja'far At-Tahawi atau At-Tahawiyun. Ini dari sisi mutakallimun. Dari sisi fuqaha, tadi sudah kita singgung, ada fuqaha ahlul ra'yi, ada fuqaha ahlul hadis. Kita mengenal 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Inilah marja, tiang-tiang pokok dari fuqaha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, keempat ulama fikih ini, imam-imam fikih ini punya karakteristik tersendiri, ya, dan punya metodologi tersendiri. Misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahlul Iraq, dikenal sebagai imam, ya, dikenal sebagai imam Ahlul Ra'yi. Ahlul Iraq itu rata-rata dikenal sebagai Ahlul Ra'yi. Ya. Dan kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dikenal dengan Imam Ahlul Hadis sekaligus sebagai Imam Ahlul Ra'yi. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal ini murni dikenal sebagai Imam Ahlul Hadis. Nah, ini muncul dari karakteristik imam-imam ini, ya, kecenderungannya. Misalnya Ahlul Ra'yi, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai Ahlul Ra'yi. Ada alasan-alasan kenapa orang-orang Irak dengan ulama-ulamanya dikenal sebagai Ahlul Ra'yi. Seperti diketahui bahwa Islam mulai tersebar ke daerah-daerah yang penduduknya sudah memiliki peradaban, penduduknya sudah memiliki agama, penduduknya sudah memiliki pemikiran tersendiri, maka di situ sudah pasti muncul persoalan-persoalan yang sangat banyak sekali. Ya, muncul persoalan-persoalan. Nah,
persoalan-persoalan itu harus dijawab oleh para ulama. Persoalan-persoalan ini harus dijawab oleh para ulama. Nah, kadang-kadang tidak tersedia banyak dalil-dalil, nas-nas yang berkaitan dengan problema kontemporer saat itu. Maka disitulah para ulama menggunakan ijtihadnya, menggunakan akal pikirannya untuk menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang ditemui. Dan penggunaan ra'yun ini, penggunaan ijtihad fardi ini, saksi ini, telah dilakukan sejak zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikenal misalnya Umar ibnul Khattab itu di samping orang yang sangat telaten, orang yang sangat hati-hati dengan meriwayatkan hadis, ya, selalu bersandarkan kepada nas, tapi di sisi lain beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang banyak ijtihadnya, banyak bersandar kepada ra'yun, pendapat beliau, setelah tentu memeriksa kemungkinan ada nas-nas yang berkaitan dengan itu. Lalu yang lebih muda, lebih junior dari Umar bin Khattab, kita kenal Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud adalah atau sahabat yang mengikuti jejak Umar ibnu Khattab. Nah, apalagi ketika Abdullah ibnu Mas'ud dikirim oleh Umar ibnu Khattab ke Irak, maka disitulah mulai muncul ahlur ra'i ulama, fuqaha sahabah, ya, yang menggunakan ra'yunnya, menggunakan pendapatnya ketika tidak ditemukan nas-nasnya, dan ketika persoalan-persoalan itu terus bermunculan, ya, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada istilah aro'aita inkana kada. Aro'aita inkana kada itu sebuah pertanyaan kepada ulama-ulama kita. Apa pendapat Tuan jika seandainya, jadi belum terjadi tetapi umat sudah bertanya. Ini kejadian-kejadian yang dialami oleh ulama-ulama kita, oleh sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'un tabi'in di daerah-daerah yang memang sudah punya peradaban, punya pemikiran, punya agama, dan seterusnya. Sementara di Hijaz misalnya, di Madinah, di Makkah, masyarakatnya masih homogen. Masyarakatnya masih homogen. Tidak bercampur secara jumlah yang besar dengan masyarakat-masyarakat yang telah memiliki agama, telah memiliki keyakinan, ya, kecuali di Madinah, ya, di Madinah. Tetapi setelah masuk Islam itu semua dapat diislamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para sahabat. Jadi perbedaan kondisi ini melahirkan corak fikih yang beragam, setidaknya dua corak ini, fuqaha ahlul ra'i dan fuqaha ahlul hadis. Fuqaha ahlul ra'i itu terutama yang berada di Syam, di Irak, di daerah-daerah yang dibuka oleh umat Islam, dan daerah-daerah yang sudah punya peradaban, sudah punya keyakinan, dan lain sebagainya. Sementara ulama ahlul hadis itu adalah fuqaha yang berdiam di Hijaz, yang masyarakatnya homogen dan tidak banyak persoalan-persoalan yang muncul, sehingga tidak dibutuhkan ijtihad-ijtihad. Kalaupun ada pertanyaan, mereka juga dapat menemukan dari nas-nas hadis
ya, yang tentu saja sudah dihafal oleh para sahabat. Nah, perbedaan ini adalah sesuatu yang niscaya di dalam Islam. Mulai dari periode sahabat sampai tabi'in, ditemukan perbedaan-perbedaan ini, ya, meskipun misalnya nasnya sama, ya, meskipun hadisnya sama, tetapi perbedaan pemahaman muncul sejak zaman sahabat. Kita sudah menyampaikan kisah tentang para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk, ya, segera berangkat ke Bani Quraidah dan diperintahkan untuk sholat asar di Bani Quraidah. Ya, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu perintah Rasulullah kepada para sahabat. Allah la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Tetapi apa yang terjadi? Perintahnya satu dari Rasulullah, tapi yang terjadi adalah sebagian sahabat melaksanakan sholat asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Sebagian sahabat yang lain melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah meskipun waktunya sudah terlewat. Nah, ini bagaimana sahabat menyikapi perintah dari Rasulullah SAW beragam, ya. Dan itu adalah masa-masa yang masih dekat dengan Rasulullah SAW. Termasuk kisah penyakit taun yang menimpa masyarakat Muslim di Syam. Ya. Umar ibnul Khattab, ya, ingin berkunjung ke Syam, tetapi kemudian terdengar bahwa di Syam itu terjangkit penyakit taun, penyakit menular, taun amwas, penyakit menular. Nah, lalu Umar ibnul Khattab membatalkan perjalanannya ke Syam, ya. Dan kemudian Umar mengirim utusan agar sahabat-sahabat, pimpinan-pimpinan sahabat yang besar-besar di Syam segera keluar dari Syam agar tidak menjadi korban dari virus taun ini. Nah, di antara para sahabat, pimpinan sahabat waktu itu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lalu kita saksikan diskusi antara sahabat-sahabat yang utama ini. Seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah mempertanyakan kepada Umar bin Khattab, kenapa tidak jadi masuk ke Syam? Apakah karena ada berjangkitnya penyakit taun? Kalau betul, kenapa Umar takut dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Umar lari dari ketentuan Allah jika memang penyakit itu datang kepadanya dan mengakibatkan kematian? Lalu sebagaimana riwayat yang masyhur kita dengar, Umar mengatakan, saya menghindari satu takdir dan mengambil takdir yang lain. Ya, saya menghindari wabah dan memilih ketentuan yang lain, pilihan yang lain. Nah, ini para sahabat juga berbeda pendapat tentang bagaimana menghadapi satu musibah, menghadapi satu keadaan. Apakah boleh lari dari satu takdir kepada takdir yang lain? Apakah boleh menghindari satu keadaan dan memilih keadaan yang lain? Dan ini terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Umar bin Khattab dan sahabat yang besar yang lainnya. Nah, kita akhirnya tahu bahwa taun itu merenggut nyawa ribuan dari umat Islam di Syam
termasuk sahabat Nabi yang besar-besar seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah yang tadi kita sampaikan. Nah, persoalan-persoalan ini kemudian bertambah luas kekuasaan Islam, bertambah luas ajaran Islam, semakin membuka peluang munculnya para ulama-ulama yang beristihad dan menyampaikan pendapatnya, ra'yun itu pendapat, pikirannya. Jadi munculnya ahlul ra'yi dan munculnya fuqaha ahlul hadis adalah satu keniscayaan yang kita terima, yang muncul di awal-awal Islam, yang muncul di tengah-tengah para sahabat. Ya. Jadi ma ana alaihi wa ashabi ini juga tidak keluar dari koridor itu, bahwa para sahabat Rasulullah banyak yang juga dikenal sebagai ahlul ra'yi, seperti Umar bin Khattab dan juga Abdullah ibnu Mas'ud yang tadi kita sampaikan. Lalu juga ada fuqaha ahlul hadis, termasuk tadi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun Imam Ahmad bin Hambal ini lahir di Baghdad, tapi beliau berkategori sebagai fuqaha ahlul hadis dan konsisten dan komitmen sebagai ulama ahlul hadis dan menghindari penggunaan fikiran, menghindari penggunaan kias sejauh mungkin. Ya, mereka dikenal sebagai ulama-ulama yang berpatokan kepada dalil dari hadis dan berpatokan kepada zahir hadis, ya, dan menggunakan hadis-hadis sahih untuk berhujjah. Dan jika sebagian ulama ahlul hadis ini, jika tidak ditemukan hadisnya, mereka tidak mengatakan apa-apa, ya, tidak mengatakan apa-apa. Artinya diam gitu ya. Nah, sementara ahlul ra'yi berbeda dengan itu, berusaha mencarikan jalan keluar dari persoalan-persoalan kontemporer umat yang semakin hari semakin banyak. Kemudian al-qurra wal mufassirun. Ini para ahli tafsir, para al-qurra, ini adalah bagian dari klasifikasi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini tadi al-mutakallimun dengan berbagai coraknya. Ada corak Asy'ariyun, ada corak Maturidiyun, ada corak Tahawiyun, kemudian para fuqaha, ada ahlul ra'yi, ya, ahlul Iraq, ada ahlul hadis, ahlul Hijaz, dan seterusnya. Kemudian para qurra dan al-mufassirun, ini adalah bagian yang utama dari kelompok atau fi'ah ahlus sunnah wal jamaah. Ini banyak dipertanyakan oleh saudara-saudara kita, apakah mereka itu bagian dari ahlus sunnah? Sering seperti itu. Apakah mereka ahlul hadis itu, pengikut Ahmad bin Hambal itu sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Nanti pengikut ahlul hadis juga mempertanyakan, apakah mereka yang pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu ahlus sunnah wal jamaah? Apakah mereka pengikut Abu Mansur al-Maturidi itu ahlus sunnah wal jamaah? Apakah mereka yang menggunakan ra'yunnya sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali berkembang di samping, ya, karena klaim-klaim sepihak dari mereka-mereka yang sebenarnya memang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini ahlul hadis yang mempertanyakan al-Asy'ariyun itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Al-Asy'ariyun yang mempertanyakan ahlul hadis itu juga ahlus sunnah wal jamaah. Jadi sesama ahlus sunnah wal jamaah saling mempertanyakan
apakah mereka itu juga bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Melalui kesempatan yang berharga dan singkat ini, saya sampaikan bahwa inilah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai derivasinya, dengan berbagai kecenderungannya, dengan berbagai metode yang berbeda. Metode Ahlul Ra'yi tentu berbeda dengan metode Ahlul Hadis. Metode Asy'ariyun tentu berbeda dengan metode Tohawiyun. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari konsep ma ana alaihi wa ashabi. Semua keluarga besar Ahlus Sunnah ini merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sanadnya yang tersambung, ya. Ada sanad yang tersambung dengan para sahabat. Nanti ada sanad yang tersambung dengan Zaid bin Thabit. Itulah ahlul hadis. Ada sanad yang tersambung dengan Umar bin Khattab atau Abdullah bin Mas'ud. Itulah ahlul ra'yi, ya, yang menggunakan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, kita beralih ke Indonesia. Tadi sudah disampaikan kata moderasi beragama adalah kata yang seksi untuk Indonesia. Ya, moderasi beragama ini kata yang seksi. Ya, mudah-mudahan tepat ini saya menggunakan kata yang seksi ini. Seksi ini artinya dilirik, diperhatikan. Sehingga di Indonesia dia masuk ke rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tertuang dan tertulis bahwa kegiatan moderasi beragama adalah kegiatan bangsa, kegiatan pemerintah Republik Indonesia untuk masyarakat di Indonesia. Dan kita juga berbicara tentang moderasi beragama. Tadi yang kita sampaikan itu adalah moderasi beragama. Yang kita sampaikan itu adalah Islam wasat, Islam moderat. Lalu ada persamaan kata dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah Republik Indonesia, yaitu moderasi beragama, sehingga masuk dalam RPJMN 2020-2024. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama di Indonesia? Sejauh yang saya tangkap, bahwa koridor dari moderasi beragama di Indonesia itu adalah upaya menangkal radikalisme dan terorisme. Memberikan perhatian kepada agama minoritas dan tokoh minoritas. Ini kata kunci dari moderasi beragama. Sejauh dokumen-dokumen yang kita baca, ya, moderasi beragama di Indonesia adalah tentang menangkal radikalisme dan terorisme dan juga memberikan perhatian yang besar kepada agama minoritas dan tokoh minoritas. Kalau kita timbang dengan Islam moderat yang tadi kita jelaskan, Islam wasat, maka itu adalah bagian kecil dari Islam wasat. Itu adalah bagian dari muamalah. Ya, itu adalah bagian dari muamalah. Kita membagi persoalan-persoalan Islam itu kepada 3 bagian, akidah, ibadah, dan muamalah. Maka moderasi beragama di Indonesia itu menyasar, ya, menyasar aspek muamalah. Ya, menyasar aspek muamalah. Tidak menyasar akidah dan ibadah. Maka perhatian negara terhadap muamalah itu besar dalam konsep moderasi beragama. Apakah negara juga responsif terhadap persoalan akidah dan ibadah dengan konsep moderasi beragama? Saya melihatnya tidak seperti perhatian pemerintah terhadap muamalah. Jadi jika seandainya terjadi persoalan-persoalan akidah, ya, semangat moderasi beragama tidak begitu tersentuh. Jika ada persoalan dalam ibadah,
juga tidak tersentuh. Tapi jika menyangkut tentang muamalah, sikap-sikap radikal yang menurut pemerintah itu radikal dan menjurus kepada terorisme, itu terjadi respon yang luar biasa. Ya. Tapi pada persoalan akidah dan ibadah, saya merasa tidak begitu terkejut ke pemerintah jika ada misalnya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah. Mungkin juga misalnya pelecehan-pelecehan akidah, pelecehan-pelecehan ibadah itu tidak terkejut sebagaimana terkejutnya dalam persoalan muamalah. Misalnya ada pendapat tentang Islam adalah sekte dari agama Nasrani. Nah, ini saya rasa tidak akan terkejut persoalan-persoalan radikalisme minoritas, agama minoritas dan tokoh minoritas. Ya, gerakan moderasi beragama tidak akan memberikan respon seperti respon kepada clue-clue yang tadi kita sebutkan. Menangkal radikalisme dan terorisme, agama minoritas dan tokoh minoritas. Atau ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ragu dengan kebenaran agamanya, kebenaran akidah yang dia bawa. Itu juga responnya tidak seperti pada ranah muamalah. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad sudah sempurna. Tapi Muhammadnya yang ragu. Muhammadnya yang sedikit bergeser. Nah, ini kan sebenarnya pelecehan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah ini berkaitan dengan moderasi beragama di Indonesia? Saya tidak menangkapnya secara jelas. Atau pelecehan terhadap para sahabat. Ini kata kunci. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kata kuncinya adalah, salah satu kata kuncinya adalah memuliakan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu keluar dari Ahlus Sunnah Syiah yang melecehkan Khulafaur Rasyidun, para sahabat, istri Nabi. Ya, keluar Mu'tazilah yang juga melecehkan Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang menerima tahkim, arbitrase ya, oleh Khawarij. Ya, penerimaan Ali, Muawiyah, dan para sahabat lainnya terhadap arbitrase tahkim itu mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang besar-besar, Musa al-Ash'ari, dan seterusnya, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya, Ibnu Umar, dan seterusnya, itu bagi Khawarij sudah kafir. Ibnu Umar saya dengar tidak terlibat dalam hal ini, tapi sahabat-sahabat yang besar lainnya menyetujui tahkim ini. Oleh Khawarij dianggap kafir, oleh Mu'tazilah dianggap fasik. Nah, perlakuan yang semena-mena terhadap sahabat inilah yang mengeluarkan mereka dari ma'ana alaihi wa ashabi, mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelecehan terhadap Umar bin Khattab yang dianggap sebagai lebih kejam dari Nazi atau setidaknya sama dengan Nazi, ini bentuk-bentuk pelecehan terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini menjadi perhatian dari moderasi beragama di Indonesia? Saya tidak menangkapnya. Sekali lagi yang menjadi perhatian besar dari moderasi beragama di Indonesia adalah gerakan-gerakan yang dianggap radikal, gerakan-gerakan yang dianggap akan mengganti Pancasila, gerakan-gerakan yang dianggap mengganti NKRI, yang sesungguhnya Indonesia ini beruntung punya organisasi masyarakat yang kuat bernama Nahdlatul Ulama, bernama Muhammadiyah, bernama Al-Wasliyah, bernama Perti Tarbiyah, bernama Nahdlatul Watan, bernama Persis, dan lain sebagainya.
Ini adalah tonggak-tonggak NKRI yang tidak akan mungkin NKRI akan diganti di Republik ini jika organisasi ini masih eksis dan masih kuat di Indonesia. Bahwa ada satu dua yang ingin mengganti NKRI, Pancasila, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gerakan-gerakan radikal seperti itu. Dan itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah habis. Manusia-manusia yang memang menginginkan mengikuti ahlul ahwa, ya, ahlul ahwa, kelompok yang memperturutkan hawa nafsunya. Tetapi selagi masih ada ormas-ormas yang besar-besar tadi, kita yakin tidak ada yang membahayakan NKRI, tidak ada yang membahayakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Lalu pelanggar-pelanggar dari pelecehan agama itu ada ancamannya di KUHP dan seterusnya. Ini yang berkaitan dengan moderasi beragama di Indonesia. Ini juga berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Bagaimana mengaitkan Islam sebagai agama wasat, agama moderat, dengan gerakan moderasi beragama di Indonesia. Toleransi, ya ini hal yang juga penting dan ini adalah persoalan muamalah. Islam mengajarkan toleransi secara internal dan juga mengajarkan toleransi secara eksternal. Saya berpikir bahwa ajaran Islam berkaitan dengan toleransi ini sudah sangat sempurna dan umat Islam as-sawadul a'zam, umat Islam mayoritas paham dengan ini dan sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ormas-ormas Islam yang tadi kita sebutkan sudah cukup dewasa memahami toleransi dan memahami wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad dan tentu juga umatmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, bagi dunia. Toleransi ini kalau kemarin kita menyatakan bahwa moderat itu adalah DNA-nya Islam, maka toleransi ini juga bagian dari DNA Islam. Jadi seketika Islam itu datang, maka ajaran yang paling mendasar yang diajarkan adalah toleransi. Jadi tidak mungkin seorang Muslim terjauh dari sikap toleran. Tidak mungkin. Tidak mungkin, dan itu mustahil. Karena selagi dia bersyahadat, maka dia sudah diberikan pelajaran penting yaitu bertoleransi. Ada satu dua yang tidak toleran, itu adalah bagian dari sikap-sikap manusiawi, sesuatu yang manusiawi. Itu adalah bawaan juga dari manusia. Ada manusia yang taat kepada Allah, ada manusia yang tidak taat, ada yang taat kepada undang-undang, ada yang tidak taat. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Ada makhluk Allah bernama iblis, ya, iblis yang hidup bersama para sahabat, para malaikat di surga Allah Subhanahu Wa Taala, sangat taat, sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian pada sesi tersendiri dari hidupnya itu mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makhluk yang sangat tahu dengan Allah sebagai pencipta yang maha segala-galanya, makhluk yang sangat tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan segala-galanya, ternyata juga mengingkari atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika ada sekelompok umat Islam yang tidak toleran, itu sama saja dengan mengatakan ada sekelompok orang-orang Barat yang tidak patuh kepada demokrasi. Ya.
tidak patuh kepada humanisme dan seterusnya. Dan itu jumlahnya sangat-sangat minim, sangat-sangat terbatas. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dari kuliah online kita, sesi yang kedua ini. Saya ingin supaya tidak terputus dengan sesi yang pertama, maka saya coba tarik dulu siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa sebenarnya mereka-mereka yang masuk kategori ma'ana alaihi wa ashabi, dan kemudian bagaimana kita merespon persoalan kita hari ini, bagaimana persoalan-persoalan teologi yang berkembang secara pesat, ya, dan bagaimana kita menghadapi persentuhan dengan peradaban dan budaya lain. Terima kasih dan kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya dan nanti kita cari waktu yang tepat untuk memberikan jawaban.